Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Selamat bertemu lagi dengan Pak Bagio. Mata pelajaran ekonomi bisnis. Sebelumnya Pak Bagio ucapkan selamat sudah menerima rapot semester gasal, dan juga selamat kepada yang menjadi yang the best, terbaik, ranking 1, ranking 2 dan 3. Tapi di sekolah kita ini yang dihargai hanya yang ranking 1, sehingga nanti yang ranking 1 dapat potongan SPP. Jadi silakan anak-anak berlomba-lomba menjadi yang terbaik. Jangan mikir yang kedua, ketiga, jadilah yang terbaik ranking 1. Baiklah, anak AKL UTKP. Sekarang kita masuk semester genap di bab 6. Nah, itu kita bicara tentang hakikat badan usaha. Nah, kalian harus tahu, nanti kalian harus bisa membedakan antara badan usaha dan perusahaan. Ya. Kenapa? Karena hampir kelihatannya sama kalau orang nyebut badan usaha ya perusahaan, tapi pada dasarnya konteksnya beda. Nah, karena badan usaha itu pengertiannya suatu organisasi yang menggunakan faktor produksi dari perusahaan sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan atau laba atau profit yang kesatuan yuridis ekonomi yang bertujuan mencari keuntungan. Nah, itu definisi tentang badan usaha. Nah, supaya lebih jelasnya bedanya antara badan usaha dan perusahaan, nah, itu di bab 6 kan ada ciri-ciri perusahaan. Intinya di situ kalau kalian baca, perusahaan adalah melakukan kegiatan untuk menghasilkan suatu produk atau barang. Karena secara umum perusahaan adalah suatu organisasi yang memiliki sumber daya input, bahan baku, tenaga kerja yang diproses untuk menghasilkan barang atau jasa dan dijual kepada konsumen, customer atau pelanggan, anak-anak. Nah, ciri-ciri perusahaan yang pertama merupakan kesatuan teknis produksi. Yang kedua, bertujuan menghasilkan barang dan jasa. Yang ketiga, tidak bersifat resmi atau formal. Yang keempat, bersifat konkret, nyata. Nah, dicontohkan perusahaan ini bisa pabrik, toko, bengkel. Nah, kemudian ciri yang kedua, jenis-jenis perusahaan itu kalau sekarang ini dibagi 3, ya. Perusahaan dagang, perusahaan manufaktur atau pabrikan, dan perusahaan jasa. Nah, kalau dagang ini kegiatannya membeli barang dagangan dari pemasok supplier, kemudian menjual kembali kepada pelanggan. Nah, kalau manufaktur ini membeli bahan baku input, kemudian mengolah, mengubahnya menjadi barang yang dijual kepada pelanggan. Nah, yang nomor 3 tadi, yang jasa, perusahaan yang menghasilkan jasa bukan barang atau produk untuk pelanggan. Nah, yang paling ideal, ya tiga-tiganya kita perlukan. Nah, tapi yang bisa menghasilkan, kalau perusahaan suatu negara itu, negara-negara besar itu sekarang bertumbuh pada perusahaan jasa selain pada perusahaan manufaktur, saling terkait. Nah, sekarang kita ke badan usaha, anak-anak.
Tadi kita bicara tentang perusahaan, sekarang kita ke badan usaha. Ciri-cirinya bersifat resmi, formal, serta harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Yang kedua, bersifat abstrak, hanya dapat dilihat dari akte pendiriannya. Ketiga, merupakan kesatuan yuridis formal. Yang keempat, bertujuan mencari laba atau mencari keuntungan. Dari dua ciri itu kalian sudah bisa membedakan. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi badan usaha, anak-anak. Jadi fungsi badan usaha ini ada dua, komersial dan sosial. Nah, kita bicara yang fungsi operasional ya. Nah, fungsi komersial itu dibagi dua, fungsi operasional dan fungsi manajerial atau manajemen. Yang operasional berupa pelaksanaan atas suatu kegiatan badan usaha dalam rangka menghasilkan keuntungan atau laba. Fungsi operasionalnya meliputi bidang produksi, pembelanjaan, personalia, administrasi, dan bidang pemasaran. Itu yang fungsi operasional, anak-anak. Sedangkan yang manajemen, tugas-tugas yang harus dimiliki oleh seorang pimpinan untuk menjalankan kegiatan dalam suatu badan usaha. Fungsi manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengarahan, serta mengorganisasi dan pengawasan. Jadi di fungsi manajemen ini dibutuhkan seorang manajer namanya ya. Kita masuk ke fungsi sosial, karena badan usaha itu ada yang orientasinya profit keuntungan, juga ada yang orientasinya nirlaba, tidak mencari keuntungan, sehingga disebut fungsi sosial itu, anak-anak. Nah, menyatakan sampai sejauh mana suatu badan usaha mampu memberikan peran secara nyata bagi lingkungan di luar badan usaha yang bersangkutan. Nah, fungsi sosialnya badan usaha ini menyediakan kesempatan kerja atau lowongan kerja. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup lingkungan hidup. Yang ketiga, fungsi pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi kalau badan usaha ini 1, 2, 3 dirangkai jadi satu, itu untuk hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Itu nanti kalau kita bicara skup negara, anak-anak. Nah, sekarang kita bicara ke perbedaannya. Kalau tadi kita bicara tentang ciri-cirinya, sekarang kita lihat perbedaannya antara badan usaha dan perusahaan, anak-anak. Ada 5 di buku kalian itu ya. Yang pertama, badan usaha merupakan tempat berlangsungnya proses organisasi ekonomi. Sedangkan perusahaan merupakan tempat kegiatan teknis untuk menghasilkan barang dan jasa. Yang kedua, badan usaha didirikan dengan tujuan mencari laba. Sedangkan perusahaan memiliki tujuan hanya untuk melakukan proses produksi. Yang ketiga, dalam mencapai tujuannya, suatu badan usaha dapat memiliki lebih dari satu perusahaan. Yang keempat, badan usaha selalu memiliki perusahaan, sedangkan perusahaan tidak selalu di bawah satu badan usaha. Yang terakhir, kelima, tempat berdirinya badan usaha tidak harus sama dengan tempat berdirinya perusahaan, yaitu di tempat di mana perusahaan tersebut berada. Ada pabriknya di tempat A, badan usahanya di tempat B, kantor cabangnya di sana, kantor pusatnya di sana. Nah, sampai di sini dulu pertemuan pertama, kita bicara antara badan usaha dan perusahaan. Nanti di pertemuan berikutnya kita bicara tentang jenis kombinasi
penggabungan badan usaha anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.